semuanya. Halo. Oke, kali ini kita bakal bikin konten podcast tentang kekerasan pada anak. Wih. Yeay. Jadi beberapa tahun belakang, maksudnya beberapa tahun kemarin nih, ada kasus yang sangat menggemparkan mungkin dunia kali ya bisa dibilang, karena yang kasus ini udah lama dan tapi masih sekarang tuh masih diingat gitu. Kasus apa sih? Kasus sampai meninggal anaknya, yaitu Ari Hanggara. Pernah dijadikan film juga, pernah mendapatkan beberapa penghargaan tentang film itu karena film itu diangkat dari kisah nyata. Itu. Teman-teman pada tahu nggak nih kasus Ari Hanggara ini? Kalau gue pribadi kurang tahu secara Ya detailnya karena memang sih. ini udah Iya. lama banget tahunnya. Sama satu lagi yang masih tahun 2000-an itu ada kasusnya Angelin. Angelin. Kalau Angelin tahu ya, kalau tahu Angelin dong. gue karena paham kita nih. udah masa 2000-an gitu. Itu tahun 2015. Nah, tepatnya 2015. Itu di Bali kan. Itu juga agak serem juga sih, soalnya kayak pas mayatnya ditemuin dia dikubur di lokasi tersebut, masih pakai baju lengkap, masih megang bonekanya juga, dan juga ngalamin kekerasan yang cukup menggemparkan gitu, selain verbal, fisik juga dan lain-lain gitu. Angelin. Dan Makanya itu- sempat difilmin juga kayak kasus Iya, itu. benar-benar. Kalau si Ari Hanggara ini kasusnya adalah orang tuanya bercerai. Oh, bercerai. Dan bapaknya itu sebenarnya nggak nikah lagi sih, cuman tinggal bareng sama pacarnya. Jadi anaknya tuh, si bapaknya ini pengangguran, jadi dia dapat tekanan sampai akhirnya dia pusing lampiasinnya ke anak. Si Ari Hanggara ini sering banget dihukum karena sebenarnya nggak cuma dia doang ya, karena si bapaknya ini punya peraturan di rumahnya kalau ada yang melanggar peraturan tersebut pasti mendapatkan hukuman, yaitu suruh berdiri madep tembok, udah kayak gitu. Tapi si Ari Hanggara ini mungkin kurang perhatian sampai akhirnya dia cari perhatiannya dengan cara-cara nakal. Jadi cara-cara nakal tuh misalkan dia ngambil dompet temennya, pernah ngambil uang temennya, ngambil uang ayahnya atau orang tuanya juga pernah. Sampai akhirnya ya bapaknya udah nggak sanggup lagi karena anaknya ini bandel banget katanya sih gitu. Mungkin cari perhatiannya kayak gitu kali ya. Sampai akhirnya sebelum dia ke pesantren, karena bapaknya mau ngasih dia ke pesantren, di hari itulah sebelum hari itu dia meregang nyawa karena ketahuan minum pada malam hari, karena dia dihukum untuk berdiri habis itu nggak boleh makan dan minum. Sampai akhirnya ya udah dia ketahuan minum dan dipukul sama ayahnya sampai akhirnya dibawa ke rumah sakit dan udah meninggal. Itu sedih banget sih dengarnya, karena anak kecil itu kan banyak ketidakberdayaan, dan juga dia masih butuh bimbingan orang-orang yang dewasa. Kalau kasus Angelin kan dia dia tuh diangkat gitu ya sama keluarga yang baru gitu kan. Terus sempat juga dilaporin juga dia hilang gitu kan. Nah, kayak gurunya banyak, kayak Komnas Perlindungan Anak nyari. Terus ditemuin mayatnya ternyata ya di dekat-dekat rumah yang ibunya tersebut, dan temunya emang cukup mengerikan sih, yang kayak gue bilang dia masih pakai baju, masih megang boneka gitu ya. masih lengkap, dan ternyata ya bener sama kayak yang lu juga, dia tuh kayak dihukum dulu dihukum juga di satu ruangan, kayak dikunciin. Terus juga ada kekerasan fisiknya juga, jadi nggak langsung meninggal atau karena apa, tapi ada penyiksaan sebelumnya. Iya, benar. Itu sih yang kayak sedih banget kalau baca atau tahu, nonton filmnya, dokumenternya serem banget sih. Sedih banget sih kalau teman-teman semua ini nonton kedua film itu gitu. Mungkin nggak cuman itu aja kali ya. Betul. Kasus-kasus kekerasan anak. Buktinya ada beberapa data kasus kekerasan anak. Ada berapa? Itu ada 3087 kasus kekerasan terhadap anak. Di antaranya itu 852 kekerasan fisik, 768 psikis, dan 1848 kasus kekerasan seksual. Nah, data ini pun dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
Gila. Dan itu banyak banget. banget sampai ribuan ya. Dan itu mungkin yang melapor. Betul, Dan banyak masih banyak kasus-kasus yang tidak dilaporkan. Oh, dark number ya, kasus dark iya, number benar itu. benar. Terus mungkin ada beberapa jenis kekerasan pada anak. Salah satu mungkin tadi yang fisik ya. Iya, fisik. Fisik ada apa aja? Kayak apa ya, ada mukul, cubit, nyentil, jewer. Ini teman-teman waktu SD pasti pernah dong diginiin sama Iya. guru, sama orang tua kalau kita nakal. Iya sih, benar banget. bener sih, Itu bener kayak banget. jadi Nyabein mulut. Itu sering banget. kadang tuh gak sih ya, kayak kalau guru-guru killer itu apa sih, dicubit ininya nih apa sih? Jambang. Jambang. Untuk laki-laki Iya, ya. jambang. Aduh, itu sakit banget dong cuy. Kayak jadi kita juga jadi ketakutan gitu kan untuk masuk kelas. Oke. Terus ada juga empos. Empos itu apa sih? Empos tuh kalau teman-teman nggak tahu tuh dia sebenarnya cubit. Cuman kalau di levelin itu cubit tuh udah paling tertinggi karena dipelintir gitu loh sampai kecil gitu. Yang sampai biru-biru gitu ya sih. Bener banget ada bekasnya gitu loh. Tapi alhamdulillah kalau Belum pernah. ya kalau saya sendiri sih nggak pernah dapat perlakuan itu ya. Oh iya. Cuman diomelin aja mulut, tapi tangan enggak. Tapi kalau mulut kayak perlakuan kayak diomelin sama kayak guru yang kayak dasar anak bodoh gitu kan, dasar nggak belajar gitu-gitu, yang sampai kita down gitu waktu zaman kita sekolah, itu termasuk gak sih dalam kekerasan anak? Jenis kekerasan anak. Oh, itu mah masuknya kekerasan simbolik. Jadi kekerasan simbolik itu beda yang kayak fisik tadi. Kalau fisik kan kayak kalau yang di kelas bandel dilempar hapusan papan tulis. Bener banget. Terus ada yang paling ekstrim ini disudutin rokok. Iya ampun. Biasa tuh para cowok sih ya. Iya. Anak-anak laki-laki Iya. ya kan. Itu Mungkin SD sama sih biasanya itu. Mungkin orang-orang zaman dulu ngeliat kalau kekerasan fisik itu sebagai bentuk penghukuman yang bagus dan bisa membentuk mental anak yang mental baik. atau karakter. Padahal sebaliknya. Bahkan bisa jadi trauma dan malas Trauma psikis, belajar Iya, dan trauma lain-lain gitu psikis. ya. Iya, bener Iya. banget. Nah, kalau ada lagi nih kekerasan simbolik kayak kembali tadi. Simbolik ini sifatnya nggak fisik, nggak kelihatan, tapi dia bikin orang mental turun, bikin psikisnya jelek, Sakit makanya hati. sakit hati. Orang makanya ada yang udah gede dendam sama gurunya, Atau bahkan sama orang tuanya sama sih. orang tuanya sendiri, jadi korban yang merasa tidak ada yang mendukung. Bener. Simboliknya ada banyak loh sebenarnya, cuman mungkin bagi kita tuh ya lah cuma digitu Iya, lebay. tapi padahal dianggapnya remeh gitu. Maksudnya itu yang lebih bahaya iya, sebenarnya. yang nggak kelihatan itu sebetulnya lebih Bahaya. serem sih, Bahaya. karena kadang juga anak bisa ngebentuk karakter dia jadi Iya. mental yang jadi lebih kasar Kayak ataupun dia lebih pendiam. Malah jadi Atau toksik dia menutup Iya, diri toxic. atau Iya, jadi Kalau kayak itu sih yang kan yang nggak kelihatan gitu. Kalau misalnya luka, ya walaupun itu juga nggak boleh ya fisik, tapi masih Bisa disembuhkan. Tapi kalau Luka batin luka tuh psikis batin, sulit. psikis itu gila nggak sih, kelihatan dan susah untuk disembuhkan. Benar sih. Ada lagi? Ada kalau di simbolik itu ada banyak, salah satunya itu kayak kekerasan emosional anak. Ada yang pernah denger gak tuh? Emosional anak tuh gimana tuh contohnya? Jadi orang tuanya marah nih karena anak ini nilainya jelek nih. Oh. Nih, jadi anak ini dikasih tuntutan tinggi, kadang dibandingin sama anak orang lain, padahal anak orang lain beda gitu. Iya benar. Makanya kalau kayak apalagi kalau misalnya anak sekolah lagi bagi-bagi rapot tuh, itu ajangnya orang tua lagi berusaha untuk nge-hype-nya gitu. nge-hype-nya sendiri gitu. Wah, anak gue pinter nih, Semangat. anak gue harus Bener bisa banget. ngalahin si anak ini Ngebangun nih. Jadi karakter kayak anak. banyak juga sih yang banyak orang yang penilaiannya, oh kalau anak gue pinter matematika pinter, terus kalau nggak pinter matematika berarti anak gue keterbelakangan. Bodoh, Padahal gitu. mungkin anak itu di bidang seni atau bidang-bidang bahasa atau yang lain-lainnya itu lebih pinter. Jadi kayak sebetulnya perbandingan karakter satu dan yang lain itu nggak bisa gitu. Nggak ngerti bisa. nggak sih? Jadi anak ini tuh bisa punya kecerdasan di hal 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 yang lain. lain. Iya, Jadi mungkin kayak- dia nggak bisa cerdas akademik, tapi kan non akademiknya bagus. Bisa jadi dia kreatif. Makanya kayak perbandingan anak itu bisa masuk dalam kekerasan simbolik yang tadi lu sampein gitu kan. Iya. Karena bahaya banget sih untuk ngebanding-bandingkan, karena si anak ini pasti pertama ngerasa tertekan, Betul. ya kan. Betul. Yang kedua kayak udah nggak ada lagi nih yang ngebela dia Support atau sistemnya, mensupport iya, dia, betul. karena orang tuanya menuntut untuk dia bisa lebih lagi.
Dan dia juga jadi kayak nggak pede. Dia ngerasa kayak oh ternyata gue nggak punya bakat ya, gue lebih nggak bisa berkembang, emang ternyata gue bodoh gitu. Padahal kalau dilihat lebih dalam, wah ternyata dia tuh sebetulnya pintar komputer loh, dia pintar nyanyi loh, atau pintar yang banyak hal gitu loh. Nah ya kalau yang emosional nih agak menarik nih. Ini nggak cuma diterima dialami sama anak-anak, bahkan yang kita udah dewasa, udah kuliah, bahkan udah lulus kuliah aja masih sifat kayak kekerasan emosionalnya masih ada loh. Makanya kenapa pasti teman-teman kayak lihat tuh ada anak yang nggak boleh kuliah kedokteran sama orang tuanya karena ngeliat anak ini, wah anak ini cocoknya sama teknik nih, arahinnya anak mau masuknya di peminatan IPS tapi masuknya IPA tuh. Pernah gak sih kalian kayak digituin, kayak disuruh gini gitu padahal nggak sesuai sama kita? Pernah banget ya, karena dulu tuh saat aku masuk SMA lebih disarankan untuk masuk IPA, padahal kalau menurut aku sendiri enggak banget, karena pertama matematikanya kan kalau di IPA sangat amat kuat ya dibandingkan di IPS. Terus kalau IPA tuh kayaknya aduh susah banget gitu, sedangkan kalau aku sendiri tuh nggak pinter dalam hitung-hitungan dan nggak pinter dalam. Dan lu suka IPS gitu? Iya, maksudnya kayak lebih pengen IPS, dan alhamdulillahnya untuk pas pembagian minat nih kita kan dites dulu nih, masuknya ke IPS, jadi orang tua menerima itu. Kalau gue kayak pas dites di sekolah gitu kan, dulu kan K13 bukan ya, K13 ya? K13. Jadi kurikulum. Nah, gue tuh masuknya ke IPA, tapi sebetulnya kayak passion gue banget itu bener kayak kata lu, gue tuh suka banget kayak ngomong, suka banget kayak ilmu-ilmu sosiologi dan lain-lain kan, pengen banget belajar IPS lebih dalam gitu kan. Endingnya gue lebih milih IPS, jadi kayak untungnya disupport sih sama guru BK dan lain-lain. Nah itu yang buat gue jadi ngerasa oh gue ternyata bisa loh di sini. Nah jadi support system itu yang akhirnya ngebangun gue sampai kayak sekarang gitu. Terus ada yang kekerasan simbolik lain tuh, ada yang kayak ngatain, kayak pernah nih lihat ada orang tua anaknya kayak salah beli barang gitu di warung, anaknya dikatain bego, goblok. Sedih banget. Ya, padahal anaknya nggak tahu apa. Parah sih. Tapi alhamdulillah sih, maksudnya kalau aku sendiri maksudnya nggak pernah sampai segitunya sih. Orang tuanya sangat mendukung anaknya, walaupun kadang ya namanya orang tua kalau lagi marah ya marah, yang namanya kita salah pasti kan dimarahin gitu. Cuman kalau untuk hal yang lain atau pendidikan atau yang menyangkut diri sendiri, dibebaskan untuk memilih. Betul. Terus ada juga nih kekerasan lainnya itu namanya push parenting. Oh, apa tuh? Itu apa tuh, kayak hal baru gitu? Hal baru itu. Iya, baru didengar sih. Baru dengar sih. Push parenting itu kayak tadi yang emosional. Cuman ini menitik keberatkan kalau anak ini harus ini karena dianggap sama orang tua itu baik. Kayak tadi teman-teman cerita mau masuk IPA tapi disuruh IPS atau sebaliknya gitu. High expectation gitu. Harus mau sukses harus jadi dokter atau Iya. sukses harus jadi pilot, padahal dia sebetulnya pengen pekerja sosial atau benar, apa atau ya kan. ahli seni atau Seni. Ini dampaknya luar biasa nih. Anak akan merasa takut jika tidak mampu mencapai target yang ditentukan orang tuanya gitu. Jadi ya orang tuanya kalau misalnya anaknya nggak mau bercita-cita ini bakal takut, dia bakal dihukum, bakal dia apa gitu. Karena nggak sesuai sama Iya. keinginan. Kayak pernah kan teman-teman kalau lihat ada kayak anaknya sampai keluar dari rumah, pergi dari rumah atau diusir sama orang tuanya. Betul. Betul. Ada juga nih, bila tidak mencapai apa yang ditargetkan orang tua, anak akan panik karena merasa telah mengecewakan orang tuanya. Ada lagi, bila gagal memenuhi target orang tua, anak menjadi putus asa. Kalau kayak gini nih sangat luar biasa nih. Iya, sebenarnya lebih ke mental ya. Betul. Mungkin pas saat masih kecil mereka nggak ngerasain tekanan itu, atau ngerasanya biasa aja, tapi saat mereka udah dewasa pasti ngerasain ya yang dirinya kayak gini, hasilnya nanti akan kelihatan pas saat dewasa gitu. Kayak anak cowok harus polisi atau TNI gitu kan, padahal banyak minat yang dia suka, misalnya dia pengen jadi dancer, banyak yang hal yang apa ya, anak tahu gitu masa depannya apa. Kadang penting juga gak sih kayak orang tua buat nanya lu minatnya apa sih,
sebetulnya kamu minatnya apa gitu, Orang tua kamu pengen lebih jadi aware. apa, jadi kayak bener-bener ngebuka pikiran anak Anak gitu gitu. ya buat masa depannya. Kadang tuh anak-anak zaman sekarang ya khususnya udah punya cita-cita yang besar gak sih, udah kayak tahu mereka mau jadi apa, YouTuber minat apa. sih Iya. itu jawabannya paling banyak. YouTuber Dan sih. kayak zaman dulu ya, games aja kita berpikir itu games buat orang malas, ternyata games tuh banyak yang jadi tim e-sport yang Iya, berpenghasilan atlet besar e-sport ya kan? gitu ya. Terus kayak YouTuber atau apa ya, influencer gitu di Instagram, ternyata dia Selebgram dia juga punya penghasilan. Ternyata banyak ranah yang apa ya, mungkin Bisa dibilangnya Receh gitu. receh atau seperti apa, stigmanya atau labelnya jelek, sebetulnya tuh kalau anak itu Menghasilkan bisa gitu. mengembangi, ya itu jadi hal yang luar biasa gitu. Gitu sih. Nah mungkin teman-teman di sini udah merasa kayak dulu waktu masa kecilnya itu buruk, atau punya teman yang cerita hal serupa, itu tuh kayak kita udah ngulangi trauma yang luar biasa. Bener. Makanya mungkin kita nggak bisa mengulang waktu, tapi kita punya banyak langkah-langkah untuk Penting memperbaiki nih, diri. kayak solusinya. Ya. Apa tuh? Ini untuk epilog aja. Jadi teman-teman mungkin yang merasa dulunya merasa hal-hal buruk di masa lalu, kita bisa berdamai dengan dengan trauma masa kecil. Setuju. Karena tak semua orang Inner memiliki masa child, kecil yang ceria. Benar, Sebagian justru mengalami masa kecil yang timbul trauma berkepanjangan hingga dewasa. Bagaimana cara pengalaman buruk ini bisa hilang? Kita harus bisa berdamai gitu. Cara damainya gimana sih? Ketika ada banyak ingatan-ingatan itu, kita harus ya menerima kalau itu emang pada kita gitu, terjadi pada Udah kita. takdirnya Jadi gitu. belajar menerima diri sendiri gitu. Dan gak menyalahkan diri sendiri. Iya benar, nggak menyalahkan diri sendiri dan orang tua mungkin ya. Orang tua. Karena kan nggak ada tuh sekolah untuk menjadi orang tua yang baik. Karena susah jadi orang tua tuh ternyata Iya, gitu. walaupun kita nggak bisa asal apa ya, mungkin semua masalah anak-anak mungkin juga pernah ngalamin pelecehan atau kekerasan atau yang tadi emosional dari keluarga, gitu dari ya. mana ya, tapi kan kita nggak tahu ya seberapa besar dampaknya. Tapi memang paling penting ya berdamai sama diri sendiri, mencintai diri sendiri. Kayak ketika kita bisa untuk untuk menerima itu, insya Allah sih akan lebih mudah Iya, sih ke depannya. akan lebih bahagia mungkin. Akan Oke, lebih, kita harus sering self care nih. iya, Self-care. benar. betul. Ada berapa tipsnya nih? Pertama, kurangin stres nih. Hidup ini emang sulit. Kita udah punya kesulitan kita masing-masing. Oke, teman-teman jangan nambahin masalah itu. Kita sama-sama di lubang hitamnya bersama, kita berada di jurang yang sama. Yang bisa menerangi kita terangin yang mengalami kegelapan, yang masih berada kita bareng-bareng di kegelapan, mari kita jalan bersama mencari cahaya itu. Benar. Kayak sweet banget sih. Iya, Kayaknya kayak Nusuk gue juga- banget. Golden Ini ways kayak ya. refleksi banget buat gue kayak. Terus ada lagi nih tipsnya nih yang sering jeleknya orang-orang nih, istirahat tidur gitu, jangan sering begadang. Betul. Betul. Masih banyak kan kayak merasa begadang itu hebat gitu, gue bisa begadang nih, bisa ngerjain ini, padahal Nyatanya enggak. secara mental tuh nggak baik tuh. Ya, karena memang kalau malam waktunya untuk istirahat. Iya, intinya tubuh, otak dan lain-lain tuh semua emang butuh Harus istirahat. diistirahatkan. Terus ada yang paling terakhir yang paling penting, tetap terhubung dengan orang-orang di sekitarmu. Di sekitarmu gimana nih orang-orang yang bisa bikin kamu berkembang. Hindari toxic people. Ih, gue setuju banget gak sih? Kadang Setuju kita banget sih. pernah gak sih kayak lu berpikir kalau banyak orang yang jahat, terus kita tuh mikirin, Kenapa gue dia dijahatin, kenapa? kenapa dia Kenapa jahat, apa yang salah sama gue, kenapa nggak kita coba berubah Berpikir. pola pikir. Banyak gak sih yang cinta sama gue, ternyata misalnya kayak gue punya ada sahabat yang ini, ternyata gue punya orang tua, atau ternyata gue punya guru, Ternyata ataupun kita tetangga yang baik, punya Kan? lingkungan yang lebih menerima kita Iya, padanya jadi gitu. bener sih, kayak kita nggak usah harus mikirin gak sih orang-orang yang jahatin kita, atau kita lebih peduli sama orang-orang yang care sama kita lebih dekat dan lebih jaga hal tersebut. Bener gak? Bener banget sih. Bener banget sih. Gila, berarti hari ini udah cukup panjang kita ngebahas tentang kekerasan anak dan solusi-solusi yang penyelesaian. tadi untuk teman-teman yang mendapatkan tekanan tersebut atau kekerasan tersebut gitu. Mungkin ini aja kali ya yang bisa kita sampaikan pada podcast kali ini.
Terima kasih buat teman-teman semua yang udah ngedengerin dan selamat malam. Dadah. Tetap semangat. Tetap semangat dan selalu bahagia. Bye bye.